Kita awal informasi hari ini dari puluhan pedagang pasar di Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang merobohkan tembok dibangun pengelola pasar. Tembok membatas yang semula akses jalan itu dirobohkan karena dianggap membuat pembeli menjadi sepi. Pedagang pasar Kampung Pon, Kecamatan Seibamban, Serdang Bedagai bergotong royong merobohkan tembok pembatas di pasar. Mereka semangat merobohkan tembok pembatas karena dinilai merugikan. Sejak tembok pembatas dibangun, pembeli menjadi sepi. Pembangunan tembok pembatas tanpa koordinasi dengan pedagang yang berjualan di pasar tradisional ini. Sementara tembok ini dibangun di lokasi yang justru menjadi akses jalan menuju pasar. Kami nggak setuju ini di tembok jalan kami nih, karena kami mencari makan di sini ya kan. Kalau akses jalannya ditutup, kayak mana kami cari makan? Ya pihak-pihak tanggung jawab lah, yang beratas dasarkan perhimpunan pedagang. Sementara kami. Sebelumnya pedagang sudah protes saat pembangunan tembok pembatas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai. Namun protes pedagang ini dijawab justru dengan pembangunan tembok pembatas. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Sebanyak 39 kg narkotika jenis sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi berhasil diamankan di 3 lokasi berbeda di Pekanbaru Riau. Barang haram senilai puluhan miliar ini disita dari 5 pengedar narkoba jaringan lintas provinsi dan lintas internasional. Perhatikan jalan ya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menangkap 5 pengedar narkoba di lokasi yang berbeda. Penangkapan pertama di wilayah Dumai, petugas mendapati barang bukti 20 kg sabu yang dibawa oleh tersangka Ede. Sebagai kurir, Ede dijanjikan imbalan uang sebesar 300 juta rupiah. Tunggu. Penangkapan selanjutnya polisi meringkus tersangka RB dengan barang bukti 10 kg sabu dan 21.000 pil ekstasi asal Malaysia. RB menyembunyikan seluruh barang haram di bawah tumpukan kayu di belakang rumahnya di kawasan Bandar Laksana, Kabupaten Bengkalis. Kemudian polisi menangkap 2 tersangka lain berinisial IH dan SN di Kabupaten Rokan Hilir dengan barang bukti sebanyak 9 kg sabu. Sabu tersebut juga berasal dari Malaysia, yang mana peran dari tersangka adalah sebagai gudang penyimpanan sementara ataupun perantara antara barang yang dikirim dari Malaysia menggunakan kapal untuk dijemput oleh orang yang akan berangkat untuk menuju kota Pekanbaru. Kelima tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Usai konferensi pers, polisi langsung memusnahkan seluruh barang bukti. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. 44 warga negara asing terjaring razia imigrasi di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saat digerebek, petugas mendapati seorang WNA yang memaksakan diri bersembunyi di bawah kasur. Operasi pengawasan orang asing digelar di sebuah tempat kos di Jalan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas gabungan memeriksa setiap kamar kos yang diduga ditempati orang asing yang telah melebihi masa izin tinggal atau overstay. Di salah satu kamar, petugas bahkan mendapati seorang warga negara asing yang memaksakan diri bersembunyi di bawah kasur. Dalam razia kali ini, total ada 44 orang asing yang terjaring karena tidak memiliki dokumen lengkap tinggal di Indonesia. 23 orang asing diantaranya berasal dari benua Afrika. Untuk warga negara asing yang berhasil terjaring tadi dari
kurang lebih banyak dari warga negara Nigeria. Untuk selebihnya mereka tidak memiliki dokumen dan maka dari itu kami belum bisa pastikan mereka dari warga negara mana. Seluruh warga negara asing yang terjaring kini masih diperiksa di kantor Ditjen Imigrasi. Selain itu, mereka juga akan menjalani pemeriksaan rapid dan swab test sebagai langkah mencegah penularan COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Residivis kasus pencurian di Kota Padang ditangkap warga saat bersembunyi di atas pohon. Pelaku bersembunyi menghindari kejaran warga usai mencuri warung rokok. Budi hanya bisa memohon untuk tidak dipukuli lagi karena dirinya sudah memar dipukuli warga. Budi dipukuli setelah warga berhasil mengevakuasi dari atas pohon. Budi sembunyi di atas pohon setelah mencuri di warung rokok di daerah Pauh, Kota Padang. Namun persembunyian Budi diketahui warga. Pelaku selanjutnya dibawa warga ke Mapolsek Pauh. Hasil pemeriksaan, Budi ternyata residivis kasus pencurian di 4 lokasi di Kecamatan Pauh. Tersangka ini sudah menjadi buronan kami sejak bulan 4 yang lalu. Kita pernah melakukan upaya penangkapan, tetapi yang bersangkutan melarikan diri. Barang bukti sekarang yang sudah ada 1 printer, terus kemudian TV 40 inch, kemudian alat-alat yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan perbuatannya. Budi kini tak bisa lagi sembunyi. Jeruji besi sudah menanti. Polisi menjerat Budi dengan pasal pencurian dan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi terus menyelidiki penemuan jasad wanita dalam kardus di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Polisi sudah mengantongi 1 nama yang diduga pelaku pembunuhan. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi, yakni tetangga sekitar dan keluarga korban. Polisi sudah mengantongi 1 nama yang diduga pelaku pembunuhan. Sementara itu, warga sekitar tidak mengenal korban karena korban merupakan tamu dari rumah kontrakan yang ditinggali oleh pria berinisial NZ. Sebelumnya, wanita berinisial HY ditemukan tewas dalam kardus di dalam kamar kontrakan milik pria berinisial NZ. Korban diketahui berada di dalam kontrakan NZ sejak Sabtu pekan lalu dan tidak pernah keluar kamar. Perkembangan terbaru kasus penemuan jasad wanita dalam kardus di Tangerang Selatan. Kita akan bergabung dengan Kevin Pakan di Polsek Pondok Aren. Ya Kevin, bagaimana perkembangan terbaru terkait pembunuhan wanita yang ditemukan tewas di dalam kardus? Ya, Wilson, Lofi, dan pemirsa, situasi terkini di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan terpantau sepi. Kami hanya melihat sejumlah petugas kepolisian yang sedang berjaga dan adanya pelayanan masyarakat untuk pengurusan SKCK. Dan terkait perkembangan terkini mengenai adanya penemuan jasad wanita yang berada di sebuah kontrakan di daerah Pondok Aren, Tangerang Selatan ini, kami belum mendapatkan informasi resmi dari pihak kepolisian Pondok Aren, Tangerang Selatan. Karena sampai saat ini dari Kapolsek sendiri pun tidak berada di kantor dan sampai saat ini juga tidak ada orang atau pihak yang berwenang untuk menyampaikan informasi terkini. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa pada saat kejadian pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan di mana di situ ditemukan ada senjata tajam. Namun sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan apakah perempuan tersebut ada luka bacok atau luka tusukan, maka sampai saat ini belum ada informasi terkini. Dan bila kita mereview sedikit bahwa perempuan ini ditemukan meninggal pada Selasa lalu, 25 Agustus 2020, dan diketahui dari 3 seorang warga yang merupakan tetangga dan keluarganya, yang mana ini 3 warga ini mencium bau tidak sedap dari kontrakan tersebut. Dan segera 3 warga tersebut langsung menghampiri, namun pintu dikunci. Untuk itu 3 warga segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan dan langsung dilakukan olah TKP. Dan sampai saat ini Wilson dan Lofi kami masih menunggu update terkini dari Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bagaimana kasusnya ke depan? Apakah benar bahwa wanita ini dibunuh ataupun tidak? Lofi dan Wilson.
Terima kasih Kevin Pakan atas informasinya. Kita akan tunggu update selanjutnya dari sana. Ya, pemirsa, polisi mengungkap kasus pencurian motor Harley Davidson dengan modus test drive yang terjadi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Pelaku berhasil diringkus dan mengaku mencuri motor dengan cara belajar dari media sosial. Polisi berhasil menangkap Temi Lexiari, 43 tahun, pelaku yang membawa kabur satu unit motor Harley Davidson di perumahan Bali View, Ciputat, Kota Tangerang Selatan beberapa waktu yang lalu. Tersangka Temi dibekuk di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat. Ternyata bukan kali ini saja tersangka Temi beraksi mencuri motor besar dengan modus meminjam untuk test drive terlebih dahulu. Tersangka sudah melakukan aksi serupa di kawasan Serpong pada Juni 2020 dengan modus yang dipelajari dari media sosial YouTube. Dia bilang saya pembeli gitu, terus motornya saya coba, saya bawa pergi. Bang, belajar di mana bang soal motor gede bang? Ya, Belajar dari mana bang? Belajar bawa. Tahu spek-spek di YouTube aja. di YouTube. Bang, nyari korbannya ngacak atau ngincer bang? Agak maju sedikit biar apa lihat-lihat di online gitu. Lihat di online. Sementara Rangga Arya Pradana, korban sekaligus pemilik motor Harley, mengapresiasi kinerja tim Resmo Polres Tangerang Selatan yang dengan cepat menangkap tersangka Temi Lexiari. Ya, saya ngucapin terima kasih kepada tentunya Polres Tangsel. Setelah kemarin dapat beberapa masukan, sekarang nggak usah dikasih pinjam kalau tes ride motor, soalnya dibawa kaburnya lebih cepat dibanding mobil. Selama dibawa kabur, motor sempat dicat ulang oleh tersangka Temi. Tersangka Temi dijerat pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 4 warga mengalami sesak napas dan pusing pasca semburan lumpur bercampur gas beracun di Blora, Jawa Tengah. Semburan lumpur juga mengubur 17 hewan ternak milik warga. Fenomena alam berupa semburan lumpur bercampur gas beracun terjadi di kawasan Kesongo, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis kemarin. 4 warga dilaporkan mengalami sesak napas akibat menghirup asap belerang yang keluar dari semburan setinggi 30 meter ini. Selain itu, 17 kerbau terkubur dalam lumpur. Saat kejadian, sejumlah warga sedang mengembala hewan ternaknya berjarak 100 meter dari lokasi semburan. Semburan serupa terakhir muncul 4 tahun yang lalu. Awalnya seperti letusan, Pak. Oh, gitu. Terus langsung muncrat seperti lumpur lapindo gitu. Ada. Yang keracunan 4. Kondisinya seperti apa? Sehat semua. Kita berobat di rumah sakit pulang. Iya. Keracunan apa tuh? Racunnya, belerangnya. Ini ada racunnya. Saat ini semburan lumpur bercampur gas beracun sudah berhenti. Pihak perhutani selaku pemilik lahan menjelaskan semburan rutin terjadi namun belum mengetahui pasti penyebab lumpur meluap. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ada gejala baru pada pasien COVID-19 yang bahkan pasien masih dapat beraktivitas normal namun berujung pada kematian. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetap lihat di iNews ya.